Dalam album ini bang, boleh diceritain nggak bang, akhirnya bisa terbentuk album Loveless ini yang katanya album ini nggak sampai setahun ya bang, kalau nggak salah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah album ini dibikin dengan gercep ya, karena memang beberapa lagunya ada yang udah jadi, tapi ada yang memang benar-benar kita kejarin di bulan November. Karena ini momentum banget, aku di bulan ini tahun lahirku, bulan lahirku, dan tiba-tiba aku dikasih anugerah sama Allah, putri yang luar biasa yang tadi baru aja diumumin namanya, yang di album ini juga aku sebenarnya udah tulis, belum banyak yang orang gak ngeh kalau namanya adalah Azura Humaira Nuranta. Dan ini menjadi apa ya, menjadi momen banget di hidupku, karena biasanya semua perjalanan dalam hidupku itu aku tulis, entah itu sebagai lirik, sebagai karya, ataupun sebagai film gitu ya. Jadi aku pengen apapun yang terjadi dalam hidupku itu ada cerita sendiri. Jadinya itulah kenapa Loveless ini pengen banget harus hadir di bulan November. Ya bang, dan menurut abang di album Loveless ini inspirasinya dari mana bang? Karena yang kita tahu semua kan kayak abang tuh di tahun ini tuh benar-benar pengen buat dirilis album Loveless ini. Inspirasi dari Loveless ini terutama pasti ya syukur saya kepada Allah, terus rasa terima kasih saya kepada Allah gitu ya, karena di lagu ini juga aku banyak, nama judulnya Blessing itu, aku ngerasa banyak banget berkah yang Tuhan kasih selama hidupku ya. Mungkin nanti tanggal 20 nanti aku umur ke 29 tahun, dan untuk di umur aku sekarang aku ngerasa apa yang aku kerjain dari umur 13 tahun sampai 29 tahun penuh berkah dan penuh dengan air mata, perjuangan, dan juga dengan izin Allah gitu ya. Makanya judulnya itu November Blessing gitu. Jadi menurutku inspirasi pertama. Yang kedua dari keluargaku, karena aku punya keluarga yang luar biasa, aku punya istri yang luar biasa, aku punya istri yang yang selalu support apapun itu dan jadi pelengkap dalam hidupku, yang ibu dari anak-anakku, lahirlah Amina, sekarang lahir juga Azura, Masya Allah. Terus aku punya orang tua yang aku libati di sini juga, karena aku pengen adanya kasih sayang di antara keluarga ini, love and care, persatuan keluarga. Menurutku ini akan menjadi kunci banget, terutama mungkin kita nggak bisa nyatuin semua keluarga, tapi paling nggak keluarga yang sekarang yang inti, kakek neneknya, bapak ibunya aku, semuanya kita bisa ada dalam satu karya. Dan apalagi kan suka rame tuh ya di sosmed, di infotainment, kadang-kadang ya kalau aku misalnya collabnya sama ibu yang ini, kok kenapa si Atta beda-bedain sayangnya sama ibu yang ini? Nanti kalau misalnya sama bapak yang ini, kok bapak yang lain gak pernah diajak kayak gini ya ini. Jadi selalu banget itu di media itu malah menjadi polemik sendiri kalau kayak milih-milih atau apa. Tapi di lagu ini, di album ini aku pengen buktiin kalau insya Allah keluarga kami saling menguatkan, kami saling ada satu sama lain, dan semua kakek neneknya ngumpul. Dan tadi kita lihat sendiri di klip itu, saya selalu pengen nanti ketika misalnya keluarga kami lagi ada masalah, misalnya kita lihat bareng-bareng, kita bisa kok semuanya sama-sama saling karena aku ngerasa aku punya 3 bapak luar biasa, 3 ibu luar biasa. Jadi Masya Allah banget. Semoga ini akan menjadi pemersatu dan berkah buat semua. Baik bang, boleh diceritain nggak bang, kayak di album ini itu totalnya ada berapa lagu, dan mungkin ada beberapa lagu yang abang bikin ada khusus ya, mungkin untuk anak atau untuk istri atau untuk suami itu? Iya, di album ini ada 9 lagu, hampir semuanya aku ikut bikin lagunya, 9-9-nya, karena aku emang pengen ini cerita hidupku, jadi aku lebih mengerti jantung hatinya. Tapi ada beberapa lagu aku bikinnya misalnya berdua gitu ya, kayak kemarin kayak yang Blessing ini, aku misalnya udah bikin verse, chorus, pre-chorus, nanti verse keduanya aku minta dibikinin lagi, karena waktu itu kita kejar-kejar waktu juga
nggak sempat sampai masuk rumah sakit juga kemarin pas ngerjainnya. Dan ada lagi cuman kayak lagu yang Heina yang memang aku tulis buat anakku. Mungkin one day aku nanti udah tua, udah keriput kulitku, udah kan yang pasti anakku masih lebih muda. Suatu hari aku akan dipanggil Tuhan duluan, mungkin entah aku di umur 60, 70, 80 berapa. Aku pengen selalu pesan-pesan yang aku tulis itu doa-doanya buat anakku tertulis di lagu Heina. Jadi semua lagu di sini penuh dengan doa dan hal yang meaningful dari waktu. Dan juga nih Bang, kan dengan rilisnya lagu Abang ini kemarin sebelumnya ada rilis di YouTube dulu ya, di video ini. Itu di TikTok, di media-media lain semua udah pakai nih. Dan kebetulan yang dipakai yang paling sering tuh ada dua, Heina sama Blessing. Nah, Abang melihatnya nih gimana nih? Orang-orang yang tiba-tiba udah rame duluan nih sebelum dirilis albumnya. Menurut Abang gimana? Alhamdulillah kalau itu aku terima kasih sama masyarakat Indonesia yang sudah support, yang sudah senang sama karya-karya kita gitu ya. Walaupun mungkin basicnya aku kan bukan penyanyi kayak Ibu Kade, Pak Anang gitu ya. Tapi aku kan dari dulu emang suka bikin, gak mau berhenti di satu tempat belajar hal yang baru gitu ya. Apalagi musiknya aku suka. Biasanya aku gak pede juga sebenarnya ngeluarin kayak gini, tapi karena aku udah senang bikinin lagu buat istriku, cobalah bikin ini. Siapa tahu next time kan istriku ulang tahun bulan Juli, siapa tahu bisa bikin juga album buat istriku sendiri gitu. Jadi istriku yang nyanyi. Jadi makasih teman-teman di TikTok, Instagram, di YouTube yang terus ramein dan senang sama kalian kami. Relate ya Bang ya berarti ya di masyarakat. Baik. Boleh diceritakan nggak Bang konsep musik Blessing ini kan lagu yang paling membuat Darderdor nih, maksudnya dengan ada Diva ini, ada Pipi, ada Bunda Ashanti, ini collab bareng. Menurut Abang ini konsep video klipnya Blessing ini gimana? Boleh diceritain nggak Bang? Konsepnya sebenarnya simple, hitam dan putih. Kita pengen bikinnya vintage karena biar lebih kelihatan dari kayak pengennya tuh kayak elegan gitu. Dan yang kita lihat sih tadi itu yang mahal itu bukan apanya ya, tapi gimana semuanya ada di dalam situ. Dan karena waktu kemarin lahiran Amina ya, itu kan nggak bisa semuanya ngumpul. Aku banyak momen-momen hidupku yang nggak bisa semuanya ngumpul karena kita ada pandemi lah, ada COVID dan lain-lain. Nah di momen ini seperti ini bisa menjadi nyata gitu ya. Serasa buat aku, buat Aurel, buat Amina, buat Azura, semoga ini jadi selalu menjadi momen yang akan terus kami kenal. Jadi insya Allah video klip ini suatu tanda buat keluarga kecil kami. Nah untuk di lagu Blessing sendiri Bang, untuk di lagu Blessing ini kan lagu yang Abang tulis pure dari semua liriknya Abang sendiri kan. Ini ada nggak lirik yang paling berkesan buat Abang di lagu Blessing? Oke, lirik hampir semua memang aku, cuman ada satu verse yang aku dibantu oleh Pak Isradi. Karena waktu itu aku udah nggak sempet banget, harus ngelarin 1 bulan itu masih ada kurang 6 lagu lagi, benar-benar dikejarin. Jadi ada, cuman tetap semua whole konsepnya dari aku. Dan tapi di sini yang aku tulis sih kayak misalnya ya aku bilang kayak lirik rapku itu kan thank you for all blessing to me gitu ya. Terima kasih semua berkah yang udah kasih pada aku. Nggak pernah percaya apa yang sudah terjadi dalam hidupku. Itu sih artinya dari chorusnya, pre-chorusnya itu tentang berkah buat hidup kami. Dan di verse itu aku punya sayap bidadari, artinya kan sekarang lengkap gitu ya. Yang tadinya sayapnya baru istri sama anak, sekarang anaknya ada di kanan kiri gitu ya. Jadi itu artinya adalah punya bidadari. Dan aku dikelilingi oleh 3 perempuan yang luar biasa, dan tambahan 3 ibu yang luar biasa gitu ya. Jadi di keluarga kecilku 3 perempuan dan punya 3 ibu. Jadi menurutku ini menjadi momen
aku tuh dikelilingi banyak perempuan. Nah, walaupun aku belum dikasih anak laki-laki, tapi 2 anak perempuan ini menurutku akan menjadikan aku pria yang lebih dewasa, lebih terlatih. Karena aku sampai kapanpun, aku sama diri aku aja sudah berjanji kayak lagu di Heina, mau sampai aku keriput, sampai rambutku putih, 2 anak cewek ini tanggung jawabku sampai dia besar, sampai dia nanti suatu hari di apa ya istilahnya, yang di momen nanti dia akan diambil sama suaminya. Jadi sampai kapanpun aku akan selalu untuk ada buat kedua putriku. Itu istilahnya. Baik bang, di album Love Bliss ini tuh abang banyak banget mutusin buat collab sama orang. Oke. Dan salah satunya ada rapper dari negeri seberang, dari Malaysia, yaitu ada Joe Enki, dan ada dengan adiknya abang juga ya, dengan Sohwa Halilintar. Boleh dijelasin nggak bang? Kayak apa maksudnya abang untuk berkolaborasi dengan banyak orang gitu di album Love Bliss ini? Ya, mungkin kalau yang saya lihat sih, ini kan memang alhamdulillah gitu ya, aku banyak di banyak bisa terkoneksi sama penyanyi-penyanyi hebat ya di sini. Bukan, walaupun di keluarga aku sendiri udah ada gitu ya, ada Ibu Diva Krisdayanti, Pak Anang, Ibu Ashanti, Ibu Geni gitu ya. Tapi di luar juga di lagu ini ada Bolin itu sama Pak Haji Roma Irama gitu ya. Mungkin itu jarang gitu orang ya bisa collab sama beliau gitu, dan umur beliau juga udah di umur yang sekarang udah gak muda lagi. Tapi itu menurutku beliau taruh sendiri gitarnya di situ, ngasih verse sendiri, dan dia masuk di lagu R&B. Menurutku Pak Haji Roma Irama di sini udah pecah banget. Ya selain tadi Bapak Ibu Divaku yang mertuaku, ada Bapak Roma Irama, dan selanjutnya ya duo rapper yang top Malaysia yang sebelumnya mungkin alhamdulillah kita pernah collab di lagu Alhamdulillah namanya, itu ya sama Siti Nurhaliza, divanya Malaysia. Ini ada top rapper, mereka kalau nggak salah udah terkenal tuh di Asia Tenggara gitu sampai Indonesia ya. Ada Joe Frizo dan MK Keklik gitu ya. Kalau di Malaysia itu mereka lagu-lagunya juga view-nya sampai puluhan juta, bahkan ratusan juta view. Mereka masuk dari situ, lagunya judulnya Asiap ya. Jadi lagu Asiap, Asiap itu yang dulunya cuma jargon kalau bikin konten, terus dia jadi lagu juga, dan itu sama penyanyi-penyanyi luar yang ngomong Asiap juga gitu ya. Jadi ini akan seru banget karena Asiapnya sendiri menurutku, aku nggak pernah sangka itu udah kayak jadi bahasa teman-teman gitu kalau ketemu Asiap gitu ya. Anak tuanya sampai si Aminah tuh ya ngomong Asiap katanya. Jadi kenapa nyampe anak saya juga gitu ya. Jadi ada satu lagu judulnya Asiap dan kolaborasinya sama penyanyi rapper luar negeri, dan itu lagunya buat haters gitu ya. Jadi buat haters, buat orang yang mengkucilkan kita, yang jatuhin kita gitu ya. Selanjutnya ada collab sama 2 adikku ya di lagu yang berbeda. Satu lagu Konoha Wakanda ya, tentang lagu komedi, ada Torik Halilintar ya, yang nggak tahu jodohnya kapan ya. Belum tahu saya juga sama siapa. Dan dia ada di lagu ini juga bersama salah satu rapper Indonesia yang subscribernya juga banyak, namanya Jerry Taufik. Dan lagu selanjutnya itu Aku Juga Manusia, itu lagu mestinya sama Aurel, cuman pas kita mau rekaman itu seminggu sebelum lahiran tuh Aurel udah gak kuat perutnya. Jadi banyak yang tadinya lagu sama Aurel diganti sama kolepan lain, dan adik saya masuk Sohwa Halilintar yang bikin lagu Zizaga, dan dia mungkin suka bikin lagu juga tapi jarang punya lagu yang sepanjang itu. Dan saya lihat Sohwa Halilintar di lagu itu juga keren banget. Sampai istri saya aja pas denger, wah suara Sohwa itu keren banget gitu ya. Dia mencipta lagu Zizaga yang saya sekeluarga itu view-nya sampai 183 juta gitu ya. Jadi saya senang di mereka ini yang punya niat di musik, punya berkarya di musik, ikut di sini. Dan saya pikir ada segala cabangnya gitu ya. Ada ibu, ada istri, ada teman-teman, ada adik juga gitu ya. Dan ini itulah kolep-kolepannya ya di lagu ini. Dan 2 lagu terakhir mungkin itu gak ada kolepannya karena mungkin gak sempet juga
Aku ada judulnya My Idol tuh tentang idola saya tentang Nabi Muhammad sama Heina. Nah Heina ini yang cukup ramai kemarin dan itu kayaknya nggak usah collab karena itu pesan hatiku buat Azura dan mungkin ada ketidakan satu lagi bang yang bikin dan di viewsnya di YouTube juga yang sudah dilihat tuh agak lumayan naik. Itu ada seksi heart bang. Oke, Nah itu seksi heart itu apa bang? Kenapa bisa judulnya seksi heart? Jadi orang penasaran banget. Iya, apa nih? Ada dua yang boleh disebut seksi heart sama merah putih ya. Merah putih betul. Merah putih berkibarlah itu sama dia dan Eno ya. Eno ini saya ketemu seorang anak dari timur punya bakat luar biasa dalam operator musik, bisa bikin musik juga. Dia juga membantu saya bikinin beberapa musiknya karena saya kan tidak terlalu menguasai musik. Eno Snaper dia juga ada di lagu Merah Putih Berkibarlah. Dan dia itu anaknya Betaria Sonata ya. Itu legend juga, dia ada di lagu Merah Putih Berkibarlah, lagu juga bikin saya merinding untuk tanah air kita. Yang selanjutnya seksi hati itu tentang kondisi sekarang ya, kita lagi isu Palestina di Gaza yang kita sekarang ini lagi berduka. Itu lagu untuk teman-teman kita di sana, gimana caranya kita berpegangan tangan, saling support walaupun dari jauh, apa yang kita bisa. Walaupun kelihatannya kita nggak mungkin bantu satu negara gitu ya, tapi paling nggak dari setiap orang punya, entah itu dia mendoakan, share di sosial medianya, entah itu dia bikin donasi atau ngirim bantuan dengan apapun caranya. Jadi seksi hati itu dibikin, seksi hati itu artinya hati baik, jadi hati yang baik. Jadi bahasa Inggrisnya dia lebih benci seksi hati. Jadi itu dua lagu terakhir yang tadi belum saya sebutin, dan itu kolaborasinya sama penyanyi Malaysia juga ya, Zainakal. Terima kasih Bapak Tan. Mungkin kita langsung ke sesi tanya jawab ya. Mungkin dari teman-teman media ada yang mau menanyakan? Boleh disebutkan nanti siapa dari media mana ya? Selamat malam. Saya dari Great ID. Mau tanya, itu kan tadi di music albumnya itu ada 3 pasang nenek kakeknya anak-anak ya? Iya betul. Nah itu cara nyatuin mereka tuh susah nggak sih? Apalagi Om Raul kita tahu jarang tersorot media. Oh iya. Iya. Terima kasih, pertanyaannya luar biasa banget ya, langsung nanya Om Raul gitu ya. Ya, menurutku Abu Raul ini sebenarnya hatinya baik gitu ya, cuma memang beliau kan kerjanya di Timor Leste gitu ya, jadi dia bolak-balik. Dan dengan dia tiba-tiba mau ada di situ aja itu menurutku keren banget. Karena kalau menurutku kalau Abu Raul yang nggak ada di situ tuh ada yang kurang nanti gitu ya. Jadi dengan adanya Abu Raul itu menurutku luar biasa yang akan menjadi yang selalu kita ingat. Karena bagaimanapun Abo itu suaminya Yuni Kade, kakeknya Aminah juga, dan Aminah juga sering nyebut namanya Abo gitu ya. Dan senang Abo bisa ada di situ, walaupun ngumpulin semua itu susah. Kalau katanya susah apa gampang? Susah banget kalau menurutku, karena harus nyatuin jadwalnya 3 pasang langsung dengan 6 profesi berbeda gitu ya, dan punya kesibukannya, punya panggungan masing-masing, punya kerjaan masing-masing. Tapi alhamdulillah kita dapat ketemu satu hari yang semuanya bisa ada di situ, dan menurutku itu satu hal yang gak gampang, tapi alhamdulillah terjadi di lagu Messi. Ini selanjutnya. Ya, kalau ditanya paling susah, tadi semuanya susah. Gak ada yang gampang, karena semuanya kan punya kerja gitu ya. Alhamdulillah orang tuaku semua masih produktif dan keren-keren gitu. Kalau ditanya tadi nangis, aku waktu ngefotoin aja pas lagi syuting tuh mataku udah gak kuat gitu ya. Ya Allah, ini dream come true banget buat aku gitu ya. Walaupun bagaimanapun, mau kita kayak gimana pun, tetap orang tua itu akan selalu ada, punya sisi sendiri gitu. Jadi kalau orang tua itu ada di samping kita di saat momen kita itu akan mungkin apa ya, nggak bisa dibayarin, merindingnya,
apa aja ya, mata itu kayaknya nggak kuat gitu ya. Waktu aku ngomongin, ya Allah, ini bisa terjadi. Makanya aku pernah tulis, ini mimpi yang jadi nyata banget gitu ya, dari aku nikah. Karena bagaimanapun saat pandemi itu aku ngurusin semua pernikahan itu sendiri. Tiba-tiba di situ bersama untuk menjamu Azura, ini obat banget buat hatiku yang udah lama gitu ya. Jadi aku sangat-sangat bangga sama ketiga pasang orang tuaku yang, dan pandemi kita usai dan semuanya bisa di sini. Ini akan menjadi apa ya, contoh cerita yang baik juga buat Azura dan Oke banget, ada keinginan untuk membuat lagu buat dari om-omnya atau tante-tantenya, kan semua mereka penyanyi-penyanyi juga. Oh gitu ya, nambah lagi ya. Ngumpulin 6 orang aja udah menurut itu berat ya. Tapi kalau ngumpulin tante-tantenya dari aku aja kan 11 bersaudara ya. Jadi 10 orang tambah dari Bunda Asanti sama Pipi 2, dari ada Zie Ajriel, terus dari Gemi ada 2 lagi, Gemi sama Abu Raul. Berapa tuh ya? 12 ada ya. mungkin bisa suatu hari kita akan bikin gitu ya, ide bagus. Memang itu sempat aku kepikir, cuman menurutku susah ngumpulinnya. Tapi kalau itu terjadi sih kayaknya akan jadi ini sendiri, apa, harmonisan sendiri. Insya Allah. Terima kasih. Boleh penyataan. Sebelah sana mau nanya dong, Tak. Mungkin belakangan ini kan Ata mulai fokus jadi produser musik. Apakah ini bentuk rasa syukur Ata berada di sekeliling keluarga yang nyanyi semua nih, banyak nyanyinya. Terus sampai akhirnya tema album ini banyak tema keluarga. Ada betul, memang kalau di sekeliling kita keluarganya penyanyi jadi semakin semangat, udah pasti. Tapi menurutku malah semakin beban juga. Karena di samping-samping itu orang tua aku tuh semuanya penyanyi hebat. Waktu aku sebelum nikah sama Aurel, aku kalau bikin lagu gak takut gitu, kayaknya oh gak ada yang gila lah, kalau netizen dong kayaknya udah kebal-kebal aja nih, mau dibilang bagus, mau dibilang jelek. Aku tuh orang tua sendiri kan nonton gimana ya, karena makanya aku suka dengerin itu sama Pipi kah, sama Ibu Kade, sama Bunda Santi, ini bagus gak ya, ini ada kurangnya gak ya gitu. So, aku selalu bertanya juga gitu, ini bagus gak ya gitu, karena tapi ternyata apresiasi mereka, oh keren bang, ini bagus, ini keren gitu. Bahkan caranya mau bikin lagu buat, kadang-kadang Pipinya yang udah produser hebat mintain aku bikin lagu buat siapa, buat Arsi, buat ini, buat itu. Malah aku disuruh bikin lagu nih. Ya mungkin kan perbedaannya gini, kalau Ibu Kade, Pipi itu penyanyi, emang udah nyanyi banget. Kalau Pipi itu produser. Tapi kalau aku itu dari sisi aku tuh kalau bikin lagu nge-research dulu dari sosial medianya, apa yang lagi laku gitu ya. Kan sisi pandang orang seniman itu beda-beda ya. Ada orang yang tipikalnya mau lagu aku gini, dan aku tipikal yang cocokan sama ini momennya apa di hidup yang mau dia jalani gitu-gitu. Jadi aku lebih deketin sama momen kehidupan yang lagi terjadi, sama anak zaman sekarang butuhnya kayak gimana. Itulah waktu itu, makanya aku pernah sebelumnya kan sama Aurel aku bikin lagu Hari Bahagia, dan itu jadi lagu lamaranku juga, jadi lagu pernikahan juga. Itu salah satu contoh yang aku kalau bikin lagu cari momennya dulu, apa yang paling dekat sama diriku. Jadi dengan dipercayai bikin lagu kemarin yang di Indonesia sama Ibu Kade juga percaya ke aku gitu-gitu ya. Jadi itu suatu penghargaan dan semakin memacu semangatku ke depan. Kalau fokus di musik, aku kan emang dari dulu suka sebenarnya di musik, cuman namanya aku itu kan gak pernah dari dulu ada les piano, les gitar atau apa. Biasanya kan dari usaha, terus dari sosial media gitu ya. Cuma memang aku tuh dari dulu suka bikin tulis lirik gitu ya, suka nulis lirik, suka nulis nada, suka bikin nada, suka nyari nada. Jadi itu mungkin yang bikin aku jadi suka banyak nge-produserin lagu-lagu, bahkan artis. Ada 3 pertanyaan langsung ya. Oke. Yang pertama, 15 tahun berkarya, buat lagu ada nggak rencana bikin film atau apa dengan Nazan Putri? Yang kedua, ini arti nama Azura sendiri, kalau jelasin ke teman-teman artinya
Yang ketiga, adaptasi sebagai bapak anak dua seperti apa? Amena. Oke. Amena adaptasinya, Peggy-nya seperti apa? Alright. Yang pertama dulu tadi pertanyaannya. Oke. Hampir 15 tahun berkarya, memang kan bukan hanya di musik gitu ya, dari berkarya di apa ya, dari di sosial media, di YouTube, di Instagram, di TikTok, dari dulu bikin video pendek, bikin iklan, bikin apa ya, kemarin kalau ditanya film, kemarin udah keluar juga Asia Man ya, walaupun kita nggak sampai bioskop karena kena pandemi, jadinya kita tayangnya di OTT, dan alhamdulillah juga kita direspon bagus di OTT, sempat masuk top 3, top 2 juga di OTT. Itu menurutku ini rangkaian dari hidupku gitu ya, dalam hampir 12 tahun berkarya, dan gak boleh ngerasa puas sama diri sendiri gitu ya, kayak coba lagi apa yang harus aku bikin, apalagi yang bisa kita bikin, apalagi yang bisa kita gali, apalagi kemampuan diri ini yang belum kita sentuh gitu. Jadi itu mungkin yang selalu jadi motivasi aku sendiri dalam hampir 15 tahun berkarya. Nah, kalau arti nama Azura tadi aku udah tulis. Aku tulis di Instagramku, cuman biar ingat aja. Kalau Azuranya sendiri aku udah ingat, itu pasti itu artinya langit yang biru, dan pengennya dia jadi penyejuk gitu ya buat kami semua, karena di kita ini mungkin banyak yang punya passionnya tinggi, ininya tinggi, itu tinggi. Nah, Azura ini datang jadi penyejuk buat semuanya, menjadi warna sendiri di keluarga kami. Dan juga Azura ini aku sempat riset sebelum kasih nama, dia ini nama anak Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam, anak manusia pertama, dan suaminya ini adalah Nabi kedua. Yang waktu itu Nabi Adam itu sedih sekali karena kehilangan anaknya yang namanya Habil. Kalau semua teman-teman pernah dengar cerita Qabil dan Habil, yang Habil dibunuh sama Qabil. Nah, Nabi Adam itu sedih banget sampai akhirnya dia punya anak namanya Syith, Nabi Syith. Nah, Nabi Syith ini menikah, dia termasuk anak Nabi Adam yang paling baik, yang menghasilkan keturunan yang baik. Dia menikah dengan Azura ini. Nah, ibu Azura ini yang melahirkan banyak keturunan baik, sampai keturunannya banyak para nabi. Jadi sama kayak nama Aminah, karena dia melahirkan, itu adalah ibu Nabi Muhammad yang melahirkan manusia paling mulia di muka bumi. Azura itu adiknya, banyak lahir dari keturunannya, melahirkan banyak manusia-manusia yang mulia. Jadi itu doa sebenarnya buat anakku, semoga dia bisa jadi perempuan yang bisa menjaga abadnya, bisa menjaga namanya, baiknya, akhlaknya, mulianya gitu, dan bisa nanti one day dia menjadi ibu yang baik buat anak-anaknya, walaupun itu masih jauh ya. Itu doa dari ayah. Nah, kalau Humaira ini, dia memang bedanya Aminah itu waktu lahir dia agak biru. Kalau Azura ini lahir merah banget. Aku sampai, dok ini gak apa-apa kulitnya kok semerah ini. Iya, berarti nanti katanya nanti putih, aman. Cuma memang aku kan punya eksim ya, kulitku itu. Jadi Aminah itu kena eksim itu di kaki, terus beberapa kali di leher. Nah, ini Azura emang suka merah-merah di mukanya, karena memang ada selain kulitnya sensitif, terus emang kulitnya merah ternyata. Badannya juga kulitnya ada seminggu lagi sih nanti hilang. Cuma nah, dari merah ini kan aku sempat ingat nama istri Nabi itu dipanggil Siti Aisyah Humaira, yang artinya kemerah-merahan. Jadi itulah kenapa nama keduanya Humaira, karena dia lahirnya merah. Humaira ini nama yang artinya bagus, bijaksana, kasih sayang, cinta sama. Itu doa-doa yang ada di nama itu. Dan Nur itu sama kayak kakaknya, nama ibunya yang artinya cahaya, yang kita menghargai juga karena dia perempuan. Ibunya juga udah lahirin, dan ibunya juga senang, oh nama itu ada di nama anakku Nur. Dan Atta itu nama bapaknya, plus Atta itu kan artinya tanggung jawab, pemberani, setia, gitu sih di konsep nama Atta itu. Jadi aku pengen, walaupun aku belum jadi kayak gitu ya, belum seberani namanya, masih banyak, belum sebaik. Karena bapakku ngasih nama ternyata Atta itu, Atta Mimi itu yang sempurna katanya.
walaupun aku belum sempurna, makanya setiap diriku aku selalu bilang belum sempurna, tapi aku berusaha untuk menjadi yang terbaik. Nah, Atta itu aku selipin di setiap nama anakku, nah itu akan menjadi doa dan nama anak cewek itu biar tahu oh bapaknya Atta. Dan juga aku juga bisa selalu oh ini namaku ada di anakku, semoga dia bisa melanjutkan apapun yang baik dari bapaknya dan buruknya yang baiknya. Baik Bang, untuk terakhir Adaptasi jadi anak dua. Oh, adaptasinya mungkin menurutku aku kan untuk bapak anak dua dibilang tua enggak, dibilang muda banget juga enggak. Jadi aku di medium lah ya, aku di umur 28 dikasih 2 anak gitu ya. Gimana ya, di saat aku masih banyak sibuk di kerjaan dan lain-lain, malah ini hadirnya menurutku bukan ngerepotin ya, malah aku tuh punya warna sendiri jadi hidupku gitu ya, kayak kalau berkarya jadi punya inspirasinya gitu. Kalau pengen kerja ada yang ditunggu, ada yang semakin banyak yang semakin banyak tanggung jawabnya akan semakin semangat giat kerjanya, semakin pengen jadi pribadi yang lebih baik. Itu lebih penting sih, bukan hanya kerja tapi kayak wah aku punya anak 2 gitu, nanti aku harus menjadi bapak seperti apa sih yang dikenal sama anakku gitu. Makanya waktu anak pertama lahir copot headband, gak mau warna-warni rambutnya, nanti anakku malu kayak. Jadi aku kadang-kadang pikir aduh nanti anak, jadi aku pendewasaan juga gitu. Kalau dulu orang bilang kamu akan dewasa ketika kamu punya keluarga. Nah sekarang aku ngerti gimana caranya jadi dewasa itu, karena kita berpikir bukan hanya buat diri kita, buat istri, buat anak, dan juga gimana mereka mencontohi kita gitu ya. Jadi walaupun mungkin dulu aku punya banyak kesalahan, punya banyak hal-hal yang gak baik, tapi insya Allah semenjak anakku ada, pada usaha setiap hari punya azam sendiri. Lan, kayaknya aku harus kayak gini, harus gitu, harus gini. Ada ini sendiri gitu, ada yang muncul dari diri sendiri sejak punya anak 1 bahkan sekarang anak 2. Jadi itulah coba adaptasiku, dan gimana sekarang caranya ngebagi. Ini adaptasi juga, ngebagi kasih sayangnya. Kemarin aku kira kalau punya anak kedua sayangnya sama adiknya dulu, karena adiknya lebih kecil dan bungsu masih baik. Tapi orang bilang kasihan juga, malah adiknya belum ngerti. Sekarang banyak kasih sayang sama Aminanya, karena aku melihat sudah Aminanya sekarang jadi gampang nangis, terus nangis sendiri gitu ya. Aku juga melihatnya kasihan, kenapa aku jadi terus jadinya kayak tingkahnya jadi pengen diperhatiin banget gitu, jadi lebih cari perhatian bapaknya yang bisa gini gitu. Kadang-kadang mungkin karena aku 2 anak pertama juga ya, walaupun anak pertamanya Aminah sama anak pertamanya aku beda gitu ya. Mungkin Aminah lebih banyak privilege ya gitu sekarang, tapi kan dia mungkin biasa menjadi kayak cucu pertama di semua neneknya, anak pertama di bapak ibunya. Kayak dia yang sekarang dia ngeliat semua neneknya rebutan gendong adiknya gitu ya. Semua bapak ibunya harus gendong adiknya, entah nyusuin, dia nangis gitu. Ya ini akan jadi adaptasi sendiri, karena ini aku juga lagi belajar gimana yang terbaik kasih sayang ke anak yang lebih tua, jadi ini pembelajaran, semua pembelajaran. Karena aku juga orang tua baru, kalau aku ngajarin parenting juga belum pantas gitu, tapi aku coba usaha gitu gimana jadi apa yang baik buat kedua aku. Baik Bang, terima kasih. Baik Bang, ini untuk terakhir kalinya mungkin harapan Bang, harapan untuk debut albumnya Abang nih, album Loveless, kira-kira apa Bang? Ya harapannya ini pelan-pelan dari 9 lagu mungkin hampir semuanya nanti kita bikinin video klipnya. Jadi satu-satu ini di bulan November 1, nggak tahu di Desember mau yang mana, Januari apa, Februari apa. Harapannya lagu ini bisa dinikmati sama masyarakat, dinikmati sama orang-orang yang selalu tunggu karyaku, yang di semua platform, di YouTube, di TikTok, di Instagram. Dan ini semoga jadi tanda cinta aku juga buat kedua putriku, istriku, dan orang tuaku dan semua keluarga. Baik, terima kasih buat teman-teman media. Kita close dulu ya. Terima kasih. Foto dulu kali ya. Ya boleh. Baik.